Penahanan Rizky Bilar ditangguhkan dan harus wajib lapor, ada syarat untuk dapat restoratif justice. Restoratif justice merupakan penyelesaian tindak pidana yang adil melalui perdamaian dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan lain-lain. Apabila ada penolakan yang besar dari masyarakat, apakah restoratif justice bisa diperoleh? Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurma Dewi menegaskan restoratif justice kasus KDRT Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora belum ditentukan. Nurma Dewi menjelaskan, penerapan restoratif justice dalam sebuah kasus pidana, termasuk kasus KDRT Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora, harus memenuhi beberapa persyaratan. Menurut Nurma, persyaratannya material dan formil. Syarat-syarat itu yang harus dipenuhi. Nurma Dewi kemudian mengungkapkan salah satu persyaratan material dan formil yang harus dipenuhi untuk penerapan restoratif justice. Kalau material itu, salah satunya tidak menimbulkan keresahan atau penolakan dari masyarakat. Untuk syarat formalnya, sudah cabut laporan perdamaian. Menurut Nurma, saat ini lagi proses. Lesti Kejora sebelumnya melaporkan Rizky Bilar ke Polres Metro Jakarta Selatan atas kasus KDRT pada Rabu, tanggal 28 September. Hasil visum et repertum menunjukkan Lesti Kejora mengalami KDRT dan tindakan Rizky Bilar tersebut terekam dalam CCTV rumah mereka. Setelah diperiksa sebagai saksi, penyidik menetapkan Rizky Bilar sebagai tersangka pada Rabu, tanggal 12 Oktober tahun 2022, dan keesokan harinya dilakukan penahanan. Namun, pada hari yang sama, Lesti Kejora datang ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk mencabut laporan. Proses restoratif justice kasus tersebut sedang berjalan. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!